Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuridayati, NIM 21051214047 dari kelas 2021 Teknik Informatika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum routing dinamis. Langsung saja, komponen-komponen yang diperlukan pada praktikum kali ini sama seperti praktikum sebelumnya, routing statik. Langkah yang pertama adalah menghapus statik pada setiap routernya. Kita hapus satu-satu. Kemudian kita bisa melakukan setting RIP pada setiap routernya. Untuk router 1 ada 12.12120. Kemudian ada 13.13130. Kemudian ada 192.168.1.0. Nah, untuk router 1 sudah, kemudian kita beralih ke router 2. Kita hapus statiknya satu persatu. Kemudian kita set RIP-nya untuk router 2 ada 1212120. Kemudian ada 232320. Kemudian ada 192.168.1.0. Nah, sudah untuk yang router 2, kemudian kita beralih ke router 3, kita hapus statiknya. Lalu kita atur RIP-nya, ada 13.13130. Kemudian ada 23.23.230. Kemudian yang dari server 1 ada 33.3.3.0. Kemudian server 2 ada 43.43.4.3.0. Nah, setelah kita mengatur RIP-nya, kita mengatur CLI pada masing-masing routernya. Masukkan version 2, no auto summary. Kita cek RIP-nya sudah berubah menjadi version 2. Router 2, selanjutnya CLI version 2, no auto summary. Kita cek sudah berubah. Kemudian router 3, CLI version 2, no auto summary. Kita cek sudah berubah. Kemudian kita mencoba untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Di sini pasti valid karena merupakan pengiriman paket yang pertama. Kita lanjutkan saja. PC1 ke PC3. PC1 ke server 1. PC1 ke server 2. Ini pasti valid semua. Kita delete. Kemudian kita masukkan lagi PC1 ke PC2. PC1 ke PC3. PC1 ke server 1. PC1 ke server 2. Kita simulasikan.
PC1 ke PC2 berhasil. PC1 ke PC3 berhasil. PC1 ke server 1 berhasil. PC1 ke server 2 berhasil. Selanjutnya kita cek untuk yang PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, PC3 ke server 2. PC3 ke PC1 berhasil, ke PC2 berhasil, ke server 1 berhasil, dan ke server 2 juga berhasil. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, lalu dari server 1 ke PC3. Kita coba. Server 2 berhasil, PC1 berhasil, PC2 berhasil, yang terakhir PC3 berhasil juga. Kita kembali ke mode. Dan kita mencoba untuk tracer dari PC1, PC3, dan server. PC1 ke PC2. PC2 alamat IP-nya 192.168.165. Salah. 1, 1. Tracer komplit, kemudian PC1 ke PC3. PC3 itu 192.168.1253. Komplit. Kemudian selanjutnya ke server 1. Komplit. Kemudian ke server 2. Komplit juga. Kemudian kita beralih ke PC3. Ke PC1, 192.168.11. Komplit. Ke PC2. 168.165. Komplit juga. Kemudian ke server 1. Komplit. Kemudian ke server 2. Komplit juga.
Kita beralih ke server satu. Menuju server 2, 43, 43, 43, 1. Komplit. Menuju PC 1, 192, 168, 11. Komplit. Tracer ke PC 2, 192, 168, 105. Komplit. Kemudian ke PC 3, 192, 168, 1253. Nah, sudah komplit semua. Pada routing dinamis ini, jika kita memutus akses, maka paket yang memutus aksesnya, maka paket yang akan dikirim itu bisa otomatis memilih jalan lain untuk sampai ke tujuannya. Misal, pada router 1 kita memutus akses yang ke router 3. 1313 kita off-kan. Nah, tandanya jika sudah off, panahnya berubah menjadi merah. Kemudian kita coba untuk kirim paket dari PC 1 ke server 1. Tentunya akan valid terlebih dahulu karena ini merupakan yang pertama kali. Kita hapus, kita coba ke ini. Nah, kita simulasikan. Seharusnya jika kita mengirim paket dari PC 1 ke server 1, maka dari router 1 diteruskan ke router 3 langsung. Tetapi karena jaringan di sini terputus, maka paket tersebut dari router 1 dialihkan melalui router 2, kemudian dari router 2 ke router 3, kemudian menuju ke server 1, dan akan dikembalikan melalui jalur yang sama. Nah, sudah berhasil. Untuk routing dinamisnya sudah berjalan dengan benar. Kemudian selanjutnya eh, saya akan mengganti router 2 ini saya ubah menjadi HCP server dengan akses pointnya WiFi. Yang pertama saya akan memutus kabel di sini dari router ke PC 3. Kemudian akan saya hubungkan kabel. Oh ya, di sini kita memerlukan beberapa komponen tambahan yaitu server PT, switch PT, dan access point PT atau APPT. Kemudian ada tambahan komponen lainnya. Kita hubungkan router ke switch, kemudian server ke switch, lalu switch ke access point. Kita rapikan. PC3 kita geser ke sini saja. Kemudian kita masuk ke pengaturan server 3. Masuk ke config, path Ethernet, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 192, 168, 1253. Yang dimana ini merupakan IP address dari PC3 sebelumnya dan eh, dialihkan ke server ini. Di sini kita menggunakan /25, maka kita yang kita gunakan adalah 128.
Kemudian kita masuk ke service, kita masuk ke DHCP, kita on kan, lalu default gateway-nya kita ganti 192.168.1.254. Kemudian DNS servernya, di sini kita menggunakan DNS server Google. Nah, ini terus start IP address-nya bisa dimulai dari 130. Batas minimumnya itu 128. Sini saya menggunakan 130. Kemudian maksimumnya 20 saja. Kemudian klik save. Nah, sudah. Eh, kita cek dahulu apakah router ini terhubung dengan server. Seharusnya bisa terhubung. Pilot. Mungkin ini eh, pertama kali jadi pilot. Nah, ini sudah sukses. Kita coba apakah terhubung. Ya, baik, berhasil terhubung. Kemudian kita setting pada access point. Kita config port 1. Defaultnya kita ganti SSID-nya BV Anissa. Kemudian autentikasinya web A2PSK Anissa 047. Oke. Selanjutnya kita set pada BC3. Kita matikan dulu. Kita ganti portnya ke port wireless. Kita nyalakan lagi. Oke, kemudian ke config wireless. Kemudian ini SSID-nya Wifi Anissa. Kemudian autentikasinya 047. Kemudian ke laptop, matikan dulu. Sama seperti tadi, kita ganti ke port wireless. Nyalakan config. Masuk ke wireless. Sudah. Sini sudah terlihat kalau ini terhubung. Kemudian kita bisa lihat apakah ini eh, sudah berganti kah? Tunggu, sepertinya memerlukan waktu. Nah, kita cek
lagi. Oh, ini kita cek. DHCP-nya sudah berubah. Ini mendapatkan IP address 131, berarti yang laptop mendapatkan konfigurasi 130. IP address 130. Sudah berhasil. Eh, Selanjutnya, oh iya, kita bisa melihat itu eh, IP route atau rute IP-nya bisa dilihat di router, kemudian bisa masuk CLI. Nah, kita masukkan show IP route ini IP route-nya. Bisa juga di sini, sama saja. Mungkin cukup sekian penjelasan pada praktikum routing dinamis kali ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.